Hai, Rizky di sini. Kalau kalian dengar kata-kata gaming monitor murah itu biasanya yang kepikiran tuh kayak gimana sih? Mungkin bezelnya bulky, terus layarnya TN, akurasi warnanya ya standar, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Terus juga mungkin desainnya ada merah-merahnya. Nah yang ini kita kedatangan monitor gaming dari Lenovo, harganya murah, bezelnya tipis, akurasi warnanya tinggi, dan juga desainnya minimalis. Inilah Lenovo G25. Pertama kita lihat kelengkapannya dulu. Di pembelian selain dari monitor, kalian akan mendapatkan kabel power, kabel HDMI 2.1, manual book, dan penjepit kabel yang nanti bisa dipasang ke bagian belakang monitor. Ngerakit monitornya juga lumayan gampang, kalian tinggal attach monitor ini langsung ke fitnya, cuma sekali ceklek aja monitornya udah langsung jadi. Jangan lupa untuk langsung colok power cable dan juga HDMI-nya lalu dimasukkan ke dalam pengikat kabel yang ada di belakang, jadi kabelnya itu nggak mengganggu pandangan atau estetik dari monitornya ini sendiri. Saat melihat ke belakang, sayangnya monitor ini nggak ada slot untuk VESA mounting, tapi untungnya fit dari monitor ini udah lumayan canggih. Karena selain monitor ini bisa di swivel menghadap ke atas ke bawah, ternyata fitnya juga height adjustable, jadi kalian yang pandangannya lebih tinggi dari orang kebanyakan, itu udah nggak perlu monitor riser lagi. Konektivitas yang ada di belakang hanya ada HDMI dan DisplayPort aja, jadi secara teknis, monitor ini hanya bisa connect ke dua device sekaligus. Panel dari monitor ini masih TN dengan resolusi Full HD dengan refresh rate 144Hz, cukup fair sih buat monitor gaming di harga 3 jutaan, apalagi desainnya cukup minimalis gini. Bezel bagian kanan, kiri, dan atas hanyalah berbentuk virtual bezel dan itu pun tipis banget. Di bagian bawah barulah dagunya lumayan tebal dengan adanya tulisan Lenovo di bagian kiri bawah. Yang gue nggak terlalu suka adalah penempatan tombolnya yang terlalu ke-expose, jadinya lumayan mengganggu estetik dari monitornya ini sendiri. Seenggaknya penempatan tombol di sini membuat tombolnya itu jadi lebih ergonomis saat mau ditekan-tekan. Saat gue pertama menggunakan monitor ini, gue lumayan skeptis dengan monitornya karena masih berpanel TN, tapi setelah kita menggunakan monitor ini selama beberapa minggu, ternyata monitornya itu not bad loh. Color gamut sRGB-nya bisa sampai 100% dan juga brightness-nya ini masih cukup tinggi. Glare di monitor ini saat dilihat dari arah samping, entah kenapa nggak terlalu kerasa, baru kerasa itu saat kita udah ngelihatnya itu dari arah atas atau bawah monitor. Dan karena gue bukanlah gamer yang terlalu kompetitif, jadinya review ini hanya akan berfokus di beberapa game standar yang gue suka mainin aja. Untuk akurasi warnanya, jujur ini memukau banget kalau misal gue lagi main game macam Tekken 7 atau Red Dead Redemption 2. Di Tekken 7, walaupun frame rate gue dikunci di 60 fps, tapi ternyata response time di monitor ini membantu gue dalam memberikan reaksi cepat kalau musuh udah mulai attacking. Tapi ya gue sarankan kalau memang kompetitif banget di Tekken, jangan pakai controller wireless sih, apalagi Bluetooth. Di Red Dead Redemption, monitor ini bisa banget menampilkan warna-warna landscape dari gamenya saat jalan-jalan di hutan. Pemandangan di atas tebing juga cukup beautiful, walaupun di sini VGA gua nggak kuat buat ngangkat gamenya di atas 60 fps. Refresh rate yang 144Hz ini baru kerasa saat gua main Dota 2 ataupun Apex Legends, di mana refresh rate-nya bener-bener memberikan smoothness di mata saat frame rate tinggi. Walaupun begitu, gue baru sadar kalau ternyata monitor ini punya panel yang warnanya condong ke arah warm gitu. Panel yang warm ini juga kerasa saat gue mencoba editing video di monitor ini, dimana kelihatan di Premiere kalau memang warnanya itu agak kuning. Saat gue mencoba untuk memperhatikan lumetri dan color profile sebuah footage saat editing tersebut, warnanya bener kerasa sih kalau ini tuh agak kuning. Memang sayangnya warna yang warm ini suka membuat kita ngeliat monitornya itu agak kekuning-kuningan alias ya mungkin gak terlalu akurat-akurat banget, tapi itu membuat mata jadi lebih nyaman karena blue light filternya itu difilter oleh panelnya sebelum nembak ke mata kita. Dan di sini kalau misal menurut kalian warmnya itu lumayan mengganggu, kalian bisa juga untuk ganti-ganti color profile yang ada di dalam monitornya ini sendiri. Tapi kalau misalnya gue sarankan sih sebenarnya di keep aja. Oh iya, ngomong-ngomong soal mengganti-ganti color profile, UI yang ada di monitor ini tuh sebenarnya lumayan bagus. Gue suka dengan UI-nya itu nggak begitu norak kayak Armageddon punya monitor. Dan di sini gue sukanya dia itu punya banyak color profile yang bisa kita gunakan untuk genre-genre game yang berbeda.
Jadi kesimpulannya, monitor 24,5 inch yang dinamakan Lenovo G25 ini adalah monitor gaming solid untuk dibeli di harga 3 jutaan. Kalau kalian memang mencari monitor gaming murah 144 Hz dengan 1 millisecond response time. Kalau kalian mencari yang budgetnya lebih murah, masih ada yang versi 24 inch-nya, cuma sayang bentuknya itu nggak seminimalis yang versi 25 inch. Dan kalau misalnya kalian mencari saingannya, paling gue bisa referensiin itu adalah monitor Asus yang di 2 jutaan tapi dia udah 144 Hz. Cuman ya bentuknya nggak seminimalis yang Lenovo ini, atau yang LG punya yang dia 2,7 juta 144 Hz 1 millisecond, tapi ya juga balik lagi panelnya nggak sebagus yang Lenovo ini. Jadi paling itu aja pendapat kita tentang Lenovo G25. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe.